Teman-teman, ini berita yang heboh kemarin ya, seputar mengenai Purbaya yang tiba-tiba membolak-balikan hukum, tiba-tiba hanya dengan modal mulut, tidak pakai dasar hukum ya, membatalkan sebuah peraturan atau menunda sebuah peraturan yang sudah pernah ditunda sama dia, kemudian dibolak-balikan lagi sekarang ya. Kita dengerin dulu teman-teman sekilas apa konferensi persnya. Ngambil pajaknya. Terus satu lagi pajak online mungkin akan kita tunda, enggak Agustus ini mulai berjalan. Si itu udah bikin ya PMK-nya dibuat ya, marketplace yang tambahan itu ya, marketplace itu udah muat Pak, mulai 1 Agustus kemarin pada pedagang online juga udah nge-share bukti potongnya di media sosial. Kalau misalnya Shopee atau Tokopedia itu udah muat Pak, itu gimana Pak kalau dulu? nanti kita tunda dulu. Saya bilang sampai akhir Agustus, sampai keadaan saya selalu bilang kalau daya belinya ekonominya sudah membaik, pasti ada mekanisme untuk balikin kan gitu ya. Klarifikasi mulai paten pertumbuhan berapa sekarang? Bagus 5,29. Kenapa lu turunin banget sih? 5,29 itu kalau dibulatkan 5,3, kalau 5,24 dibulatkan 5,2. Lu sentimen emang gue ya. 5,29 kan, bukan 5,2. Itu kok ya. 9 tuh banyak loh, beda sama 4. Pak yang gini, 5,29 kan belum cukup kuat. Kita ingin tunggu lebih cepat lagi. Tapi kalau udah indikasi membaik, betulan, kita akan terapkan lagi. Mungkin beberapa bulan kita tunda. Nggak, bukan angka PDB aja, kita lihat variabel-variabel lain. Seperti ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail, seperti apa, itu kita lihat nanti. Jadi sebagian detail, tapi kan kita nanti buat PMK untuk penundaan itu ya, Pak ya. Download Metro TV Extend. Ini gue sampai pusing kepala gue ya, saking gue mau ngomel-ngomel tentang si Purbaya ini ya. Sampai meledak ini kepala gue ya, mau ngomel-ngomelin si Purbaya ya. Gue nggak suka Sri Mulyani ya. Gue terus terang secara pribadi, gue nggak suka kepada Sri Mulyani, maksudnya secara jabatannya dia ya. Gue nggak suka dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ya. Menkeu Sri Mulyani itu tuh kejam ya, orangnya kejam, kasar, keras, bajingan gitulah ya. Tetapi dia tidak bodoh, tidak tolol itu Sri Mulyani, orangnya pinter, orangnya cerdas, punya otak gitu loh. Beda loh ya teman-teman ya, beda. Orang jahat tapi tidak bodoh dibandingkan dengan orang yang pura-pura baik tapi tolol, itu beda teman-teman ya, kelihatan. Dan sekarang tuh terlihat dengan jelas ya, bagaimana perbedaan kualitas seorang Sri Mulyani dengan seorang Purbaya gitu ya. Ini Menkeu satu ini nih, dia tuh mau sok pahlawan gitu loh, mau jagoan gitu ya, mau bantuin rakyat lah ceritanya ya. Tapi tolol, tapi bego ini orang gitu loh. Dia tuh nggak ngerti pajak, nggak ngerti hukum. Aduh, gimana nih? Sepanjang sejarah hidup gue itu belum pernah loh gue ngelihat seorang menteri keuangan tuh setolol ini gitu loh, sebego ini gitu loh. Itu udah sinting ini orang ini. Stres hidupnya stres ini orangnya. Aduh. Jadi gue nobatkan deh si Purbaya ini sebagai Menkeu paling tolol di sedunia ini ya. Paling bego, paling sinting, paling stres ya. Sedunia dan seakhirat deh sekalian deh. Aduh, Purbaya. Mungkin Purbaya ini mesti diajarin gitu ya. Yang lu atur ini satu negara, Bos. Satu negara. Isinya 300 juta manusia. Gitu loh. Bukan negara main-mainan elu ya. Ini bukan negara miniatur main-mainan ya. Lu nggak bisa ubah-ubah aturan sesuka hati elu. Ini bukan negara nenek moyang kau, Purbaya. Aduh Purbaya. Gak bisa lu sesuka hati lu, tiba-tiba lu bertindak, ngomong doang pakai mulut, tiba-tiba hukum berubah. Anjir. Siapa sih ini yang ngebisikin si Purbaya? Pak, kita batalin aja yuk, pajak marketplace yuk, kita tunda aja yuk. Ini siapa yang kasih ide seperti itu? Yang nanamin ide itu kepalanya Purbaya itu siapa gitu loh.
Kan nggak mungkin tiba-tiba dia bisa kepikiran begitu dong. Itu orang dipecat aja Pak, dipecat aja Pak. Ya, aduh, Pak Purbaya coba deh lu tanya deh ke siapapun orang eksternal, terutama orang yang ngerti pajak ya. Terutama Pak Dirjen deh, tanya Pak Bimo deh, walaupun orangnya agak-agak begitu, tapi lu tanya Pak Bimo deh. Pak Bimo, dasar hukumnya bisa nggak sih ditunda gitu ya? Kagak bisa, bos. Kagak ada tuh dasar hukumnya di PMK 337 itu untuk menunda-nunda. Udah gitu dijalanin, itu ditunda lagi begitu loh. Nggak ada begituan di negara hukum tuh, tidak ada begitu. Ini Pak Purbaya coba deh tanya ke Biro Hukum deh, Biro Hukum lah. Aduh, si Purbaya. Teman-teman masih ingat nggak? Teman-teman masih ingat ya? Waktu dulu SMI, si Sri Mulyani itu mau naikin PPN 12%, kan orang ribut. Oke, tanggal 31 Desember tuh, dia ganti kembali ke 100%, 11%, ya. Kan bosnya maunya 11% si Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani? Yang dilakukan adalah aturannya dibuat dan dimanipulasi. Oke, tetapi kan hukumnya jadi. Hukumnya jadi, walaupun di otak-atik dimanipulasi, tetapi pelaksanaannya tetap sesuai hukum, bos. Tetap sesuai hukum. Tidak ada hukum dilanggar ya. Jadi Sri Mulyani itu memanipulasi hukum, tetapi tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi betul gitu loh. Tapi ini Pak Purbaya tidak pakai dasar hukum. Cukup pakai mulut, pakai bacot bisa mengubah, membolak-balikan dasar hukum. Bisa yang awalnya A jadi X, jadi Z gitu loh. Bisa balik hukumnya, berbalik arah, bisa tenggelam, bisa berubah kayak kayak kapal tenggelam gitu kan, beda, jauh banget gitu loh. Di PMK 37 2025, terlepas dari benar atau terlepas dari pro dan kontra, itu tidak memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengubah PMK itu pakai mulut. Tidak bisa ya. Aduh. PMK 37 itu sudah sangat jelas dan tidak ambigu ya. Dan itu dibikin oleh Sri Mulyani loh ya. Dibikin oleh Sri Mulyani. Kalau Purbaya nggak setuju, lu revisi dulu PMK-nya, baru lu ngebacot. Gitu loh Pak Purbaya, ngerti nggak maksud gua? Jangan lu ngebacot dulu, janji-janji mau bikin PMK, tiba-tiba nggak ada PMK-nya. Aduh, aduh, kepala gue sampai pusing sumpah. Hanya gara-gara gue pengen ngomel-ngomel dengan si Purbaya ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi deh. Kita mau ngebahas khusus mengenai pajak marketplace ya. Jadi si Purbaya ini saking tololnya, nggak ngerti hukum. Oke, Purbaya lu ngerti nggak sih Pak Purbaya ini paham nggak sih please ya Pak Purbaya, lu paham nggak sih pemotongan PPh pasal 22 pajak marketplace itu tidak menambah beban pajak bagi pelaku seller marketplace. Oke, tidak ada tambahan jenis pajak, tidak ada tambahan tarif pajak, ataupun nilai rupiah pajak yang dibayar, tidak ada tambahan sama sekali. Ini yang Pak Purbaya nggak paham. Nih orang tuh nggak ngerti hukum. Pengen gue tempelin nih orang. Uh, Sampai panas nih kepala gue ya. Pengen gue tampar ini orangnya. Tapi kalau mau nampar Purbaya masih ngantri ya. Masih banyak orang yang mau nampar dia ya. Tapi tamparnya pakai mental, bukan pakai tampar tangan teman-teman ya. Jadi Pak Purbaya itu nggak paham hukum, nggak paham pajak gitu loh. Tanya aja deh ke siapapun deh, ke konsultan pajak maksud gue yang ngerti pajak, Pak Bimo aja deh, tanya Pak Bimo. Pak Bimo ini si seller merasa berat nggak sih dengan pajak marketplace? Tidak ada tambahan pajak yang perlu dibayar, nggak ada. Jadi apa sih yang sedang dilakukan oleh Pak Purba ini? Ngapain dia ini? What are you doing, bro? Sebenarnya kita kan jadi bertanya-tanya ya. Apa sih benefit yang didapatin Purbaya ketika dia melakukan hal-hal seperti ini ya, hal-hal yang bodoh seperti ini ya. Dia benefitnya apa sih bagi dia? Toh, toh pajak yang dibayar sama tuh. Iya kan? PPh 22 Marketplace itu tidak menambah nilai pajak, tidak. Yang awalnya orang bayar pakai pribadi, bayar sendiri, sekarang berubah dibayar oleh marketplace. Jadi tidak ada berubah, tidak ada pajak yang lebih tinggi yang dibayar, enggak ada. Jadi apa sesungguhnya benefit yang dikejar oleh si Purbaya ini kita nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Kemudian apa sih kerugiannya?
Kalau ini betul-betul dilaksanakan, kan sudah dilaksanakan nih. Dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 5 Agustus kan 5 hari sudah dilaksanakan. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang komplain. Coba seller-seller di marketplace memang pada komplain karena penjualan turun dan sebagainya. Tetapi kan pajak nggak naik sebenarnya, gitu loh. Nggak komplain, nggak ada yang komplain. Yang komplain itu seller-seller yang nggak benar, yang kita tahu memang itu jadi target gitu kan. Tetapi kan memang itu seharusnya ditarget, memang seharusnya dikejar kalau memang orang punya omset gede gitu loh. Jadi, apa kerugiannya sih kalau ini PPh 22 tetap dipraktekkan, tetap dilaksanakan? Siapa yang dirugikan? Siapa ini? Orang-orang siapa yang membisikin Purbaya ini nih? Ini kita mesti tahu ya. Jadi jangan-jangan si Purbaya ini di-brainwash gitu ya, di kepalanya tuh dibersihin sama orang, dikasih tahu bahwa kalau PPh 22 dijalankan nanti ada orang yang rugi gitu ya, negara akan rugi dan sebagainya, rakyat akan banyak yang komplain dan sebagainya. Kemudian kalau lu batalkan atau lu tunda, wah, nama lu akan bagus, lu akan disenang-senangi oleh banyak orang, kemudian lu akan jadi pahlawan dan sebagainya. Mungkin itu kali ya di kepalanya dia ya, yang lagi diomongin orang ya. Aduh, si Purbaya ini kayaknya perlu ganti penasehat hukum ya. Pada tolol. Kemudian tiba-tiba tadi kan di konferensi pers si Purbaya bilang, yang sudah dipotong nanti bisa dikembalikan katanya. Gue nggak ngerti, nangkap persis ya, tetapi kan sudah banyak di media ya. Yang sudah dipotong oleh marketplace itu bisa dikembalikan. Ini salah konsep, salah mindset. Ini orang yang nggak ngerti pajak ngomongnya begini, jadinya sinting. Ya, apa-apaan Pak? Dasar hukumnya apa coba? Coba teknisnya gimana Pak Purbaya? Lu mesti ngomong dulu sama orang pajak sebelum ngebacot ya si Purbaya ini ya. Mana ada PPh final 0,5% dikembalikan, itu tidak ada. Yang ada adalah PYSTT. Tetapi ini bentuknya bukti potong. Bukti potong itu bukan dengan PYSTT, tetapi harus dengan restitusi. Ya masa iya Pak, gara-gara beberapa lembar bukti potong dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus, kemudian SPT OP harus dibikin LB, harus diminta restitusi. Lu nih, lu tolol boleh, tapi jangan ngajak-ngajak kami jadi orang tolol, Pak Purbaya, ya. Jangan rakyat-rakyat para seller marketplace dibikin bodoh sama lu gitu ya. Lu bodoh-bodoh sendiri aja dah. Ah, si kampret menang ya. Aduh. Ini semua orang sudah mempersiapkan. Gua aja nih ya, sudah mengedukasi, udah berbusa-busa, berbuih-buih gua mengedukasi orang. Lu seller marketplace jadi bener ya mulai sekarang ya, gara-gara PMK 37, PP 20. Ini tuh sudah berubah zaman. Kita nih mengedukasi orang, kita ini mengedukasi orang ya supaya jadi bener. Ya, supaya jadi seller tuh jadi bener loh. Lu jadi seller tuh udah nggak boleh lagi pecah omset, udah nggak boleh lagi yang bayar-bayar murah, lu masih bayar yang benar, PPN, PPh semua dibayar. Kita mengedukasi orang yang benar, semua sudah memperbaiki. Si seller udah memperbaiki diri, si marketplace sudah menyiapkan semua sistem disiapkan ya. Semua orang sudah menyesuaikan diri, semua orang sudah mempersiapkan era masa depan ya, era keterbukaan, era masa depan, era bayar pajak yang benar. Tiba-tiba dihantam sama Purbaya ya, tsunami Purbaya ini namanya ya. Tiba-tiba dihantam, dikembalikan ke status quo, dikembalikan ke masa-masa gelap yang kemarin. Kebayang nggak sih Purbaya ini tim IT internalnya marketplace ya, itu udah nggak tidur berapa hari tuh kemarin tuh di bulan Agustus ya. Kan tiba-tiba kan mendadak kan dikabarin di bulan Juli kemarin ya, sama Dirjen Pajak tiba-tiba dikabarin bakal berlaku 1 Agustus. Itu semua semua tim IT nggak tidur itu. Gimana coba? Jadi Pak Purbaya ini mesti paham. Ini marketplace mainnya coding, codingnya itu pakai bahasa coding, bukan pakai kalkulator yang kalau tiba-tiba lu bilang hilangkan variabelnya, dia hilangkan variabelnya. Enggak semudah itu Pak Purbaya. Ini coding, coding itu sudah tersistem semuanya. Tiba-tiba lu hilangkan satu variabel di tanggal 5 Agustus, mesti berlaku besok. Itu di pihak marketplace. Sekarang di pihak seller. Pihak seller itu sudah banyak yang melakukan penyesuaian, terutama klien-klien gua dan gua rasa klien-klien semua orang-orang konsultan pajak juga banyak ya. Sudah banyak yang menaikkan harga. Oke? Harga harga barang di marketplace nih sudah naik nih.
harga naikin marketplace bukan naik 0,5%, bukan. Udah pada naikin 11%. Kenapa 11%? Karena mereka sudah sadar, sudah mesti bayar PPN, sudah mengakomodir diri, sudah bikin CV, sudah bikin PT, sudah mengakomodir diri untuk membayar PPN PPH. Sekarang gimana kalau itu tidak begini? Coba gue tanya Pak Purbaya. Sekarang lu menunda begini, bagaimana nih? Kami konsultan pajak yang udah setengah mampus, berbusa-busa, berbui-bui, kita mengedukasi orang, jadi seller yang benar, jadi pelaku bisnis yang betul, bayar pajak yang benar, PPN dibayar. Tiba-tiba lu batalkan. Tiba-tiba lu tunda aturan seperti itu. Muka gue mau ditaruh kemana sama klien-klien gue? Si Purbaya, Purbaya. Jadi inilah cermin negara yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang sinting ya, yang stres. Sehingga apa? Menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi DJP dan Purbaya ini akan kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Udah deh, kita udah nggak percaya lagi sama Pak Purbaya. Udah. Ini tuh di ultimate kebodohan seorang Purbaya ya. Di ultimate ini udah ultimate banget ini. Sri Mulyani aja, walaupun dia jahat ya menurut kita gitu ya, tetapi itu masih punya otak gitu loh. Bertindak itu pakai hukum, tetap ada di koridor hukum. Dia nggak lompat keluar, dia nggak melakukan sesuatu hal yang di luar hukum, enggak. Dia tetap tahu bahwa negara Indonesia negara hukum, ada koridor hukum. Ini si Purbaya pakai mulut ngebacot, tiba-tiba dunia bisa terbolak-balik. Mampus. Ketidakpastian hukum di negara hukum. Mau jadi apa negara kita ini? Nih si Purbaya ini mesti diajarin hukum nih sama tim biro hukumnya ya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, Pak. Indonesia negara hukum, Pak, bukan negara nenek moyang kau. Kemudian si Purbaya bilang tadi kan di konferensi pers, ini mau terbitkan PMK. Lah, ini udah tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus baru ngomong mau terbitin PMK. Ya, ya kalau mau ubah aturan ya, itu mesti pakai aturan, Pak. Bukan pakai ngebacot, bukan pakai mulut, Pak. Nggak bisa. Lu jangan ikuti Prabowo dong. Prabowonya bodoh, jangan lu ikutin ya. Jangan mentang-mentang bos lu orang tolol, lu mesti ikutin. Jangan. Jadi Pak Purba ini kalau mau terbitin PMK itu kemarin Pak, tanggal 31 Juli lu terbitin PMK itu masih kita bisa toleransi. Oke, lu kasih gua waktu 1 jam aja untuk merubah ya si marketplace gitu ya. Masih kita toleransi. Ini sudah berjalan, Pak. Tanggal 1 berjalan, tanggal 2 berjalan, tanggal 3 berjalan, tanggal 4, tanggal 5 Agustus. Lu kemana aja 5 hari ini? Tiba-tiba tanggal 5 sore lu bilang batal, cancel. Gila lu ya. Gila nih si Purbaya ini ya. Kalau Bapak mau terbitin PMK, kalau memang betul ya Pak Purbaya mau terbitin PMK ya, jangan diucapin dulu ya Pak ya. Terbitin dulu PMK-nya, baru lu omongin ke publik. Gitu loh Pak. Jangan feeling gue nih ya, ide untuk nerbitin PMK itu waktu dia lagi konferensi pers tuh. Lagi konferensi pers tiba-tiba dia keinget, wah ini perlu PMK nih. Baru kepikiran nih, feeling gue begitu nih si Purbaya itu ya. Anjrit. Gila nih, negara gila kita ini ya. Jadi feeling gue sih ini kayaknya ada politik internal deh ya di Kemenkeu sama DJP ya. Kayaknya kan kemarin kita ingat ya Purbaya sudah bilang Pak Dirjen jangan ngomong keluar ya. Gua aja yang ngomong mesti dikurasi dulu oleh Kemenkeu kalau mau ngomong gitu ya. Jangan gerak sendiri gitu ya. Dan tiba-tiba kan Pak Dirjen gerak sendiri kan. Waktu itu kan si Purbaya lagi ke luar negeri kayaknya. Lagi mengemis pandabon ke Cina kalau nggak salah ya. Tiba-tiba Pak Dirjen bilang ini mau diberlakukan kan. Dan ini Pak Dirjen benar loh ya, Pak Dirjen tidak salah ya, Pak Bimo itu sudah betul. PMK 37 itu memang harus diterapkan, bukan nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu. Tiba-tiba dibatalin oleh Purbaya. Jadi feelingku ini ada saling sikut nih ya di internalnya DJP sama Kemenkeu nih ya. Wah ini seru nih ya. Kalau sampai Pak Bimo ditendang, ya berarti benar gitu ya. Tapi memang segila itu sih Purbaya sekarang ya. Aduh. Oke, teman-teman silakan berkomentar. Sekarang bagaimana untuk wajib pajak ya? Bagaimana nasihat gue buat teman-teman wajib pajak yang sudah merencanakan tax planning? Kan dari kemarin nih, dari bulan Juli kita udah pusing nih kan.
Sebagian dari Anda kan mungkin lu udah bikin CV, udah bikin PT, kemudian ada yang sudah mengajukan PKP bahkan ya. Sudah mengajukan PKP, sudah diproses, ya mungkin sekarang lagi di notaris atau yang sudah jadi atau sudah ada kantor dan sebagainya ya. Nah, ada juga teman-teman yang sudah menaikkan harga ya, gua tahu ya klien-klien gua, ada juga yang sudah pecah omset ke orang-orang lain. Ya udah oke lah ya, kalau emang lu tetap tidak mau bayar PPN, ya udah lu pecah omset tetapi pecah dengan benar gitu ya, dengan disiplin pecah omsetnya. Nah, menurut gua, siapapun teman-teman seller marketplace yang sudah melaksanakan tax planning apapun yang sudah lu lakukan, intinya kan lu mau comply kan dengan PMK 37 dan PP 20. Nah, menurut gua ya, jangan diubah lagi teman-teman ya, jangan ikuti Purbaya, nggak usah ikuti ya. Tetap jalankan seperti apapun yang sudah Anda jalankan, yang sudah Anda rencanakan ya. Eee, tetapi bedanya adalah pembayaran pajaknya yang 0,5%, yang metode dipotong kita ganti ya, kita ganti ke metode awal yaitu bayar mandiri ya, bukan dipotong oleh marketplace. Itu aja sih perubahannya ya. Yang lain menurut gua nggak usah diubah lagi. Lu nggak usah lagi kembali ke metode lama yang di mana omset gede tetapi nggak bayar pajak dengan benar. Omsetnya berpuluh-puluh miliar tapi bayar 0,5% doang dengan laporan 4 miliar gitu ya. Nggak usah lagi ya metode seperti itu. Kita udah bergerak maju, lupakan Purbaya ya, nggak usah dengerin Pak Purbaya ya, itu orang tolol ya. Jadi benerin aja, menurut gua ya, yang sudah direncanakan, yang sudah bikin PT, CV, sudah PKP dan sebagainya, udah ikuti aja, udah ikuti aja. Jangan kembali ke yang metode lama ya. Kita harus memilih jalur hidup teman-teman ya. Kalau lu sudah pilih jalur yang ini ya udah nggak usah lagi kembali yang lama gitu. Walaupun si Purbaya orang bodoh itu sudah bikin aturan seperti itu ya udah nggak usah pikirin. Jadi teman-teman menurut gua eh, teman-teman yang sudah punya test planning lanjutin test planningnya, nggak usah pikirin si Purbaya. Lagi pula toh anyway ini sudah jelas arahnya akan ke sana gitu ya. Ya feeling gue sih paling Purbaya yang ditendang ya, paling Purbaya yang disingkirkan, kemudian Pak Dirjen akan naik dengan cara yang benar gitu ya, dengan jalan yang benar yaitu memang sudah betul menerapkan metode marketplace ini. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan eh bisa jadi insight juga buat teman-teman. Ya, kalau emang ada yang mau berkeluh kesah, silakan berkomentar deh di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.